Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bunda-Bunda. Alhamdulillah kita sudah sampai di hari keempat dan pagi ini kita akan melaksanakan review dari seluruh LK yang telah Bunda-Bunda kerjakan, khususnya di LK1 dan LK3. Nah, untuk itu akan kita mulai dari LK pertama. Ya. Ini akan saya share dari LK yang pertama. Sebentar, saya buka dulu. LK1, ya. Ini LK1. Saya mengambil dari LMS BDK Semarang, yaitu dari blc.bdksemarang.net. Saya mengambil secara acak, yaitu milik Ibu Siti Rosdiana. Nah, Ibu Siti Rosdiana ini bisa dikatakan selama 3 hari itu tidak bertanya atau suaranya itu tidak ada. Ya, akan tetapi kita lihat hasilnya. Nah, ini dari guru RA Al-Ittihad Jung Pasir Kabupaten Demak. Nah, dari LK1 yaitu analisis dari profil pelajar Pancasila, kemudian STPPA, SI, capaian pembelajaran, ini kita bisa melihat sumber dari isi, ya, itu untuk profil pelajar Pancasila ini sudah betul, yaitu dari Kemendikbudristek nomor 009 HKR 2022, itu untuk dimensi P3, kemudian untuk fokus aspek perkembangan anak, yaitu STPPA, itu Permendikbudristek nomor 05 tahun 2022, halaman 5. Kemudian untuk deskripsi capaian perkembangan, itu dari Permendikbudristek nomor 5 tahun 2022, dan dari KMA nomor 347 tahun 2022. Itu untuk adalah STPPA yang telah disesuaikan dengan materi Kemenak. Kemudian untuk standar isi, ruang lingkup materinya itu dari Permendikbudristek nomor 07 tahun 2022 dan KMA nomor 347 tahun 2022, di mana di situ ada muatan-muatan Kemenaknya. Kemudian untuk capaian pembelajaran RA itu dengan peraturan Kemendikbudristek nomor 033 HKR 2022, ini khusus untuk materi-materi yang umum, dan kemudian untuk materi Kemenaknya itu dengan peraturan Dirjen Pendis nomor 3211 tahun 2022. Nah, mari kita lihat bagaimana isinya. Ya. Nah, di sini untuk profil pelajar Pancasila, Bu Siti Rosdiana itu dimensinya itu ada satu, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian elemennya itu akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak kepada alam, akhlak bernegara. Kemudian yang kedua itu dimensi kebinekaan global. Nah, di sini Bunda-Bunda bisa mencermati elemennya adalah apa ini? Satu, mengenal dan menghargai budaya, komunikasi dan interaksi antar budaya. C, refleksi dan tanggung jawab. Refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Kemudian yang D itu berkeadilan sosial. Kemudian yang ketiga itu bergotong royong. Nah, untuk elemennya adalah kolaborasi, kepedulian, berbagi. Yang keempat, mandiri, itu elemennya adalah pemahaman diri dan situasi yang dihadapi. Kemudian
regulasi diri. Kemudian yang kelima itu bernalar kritis dengan elemen memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, C. Merefleksi dan mengevaluasi pemikiran sendiri. Kemudian untuk kreatif itu elemennya adalah menghasilkan gagasan yang orisinal, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal, kemudian memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Ini sudah mengambilnya sudah betul, ya. Kemudian kita lihat STPPA-nya itu ada 6, yaitu nilai agama dan moral, kemudian nilai Pancasila, fisik, motorik, kognitif, bahasa, dan sosial emosional. Ini sudah betul ya. Di sini ada materi yang baru, ya. Aspek STTPA yang baru yaitu nilai Pancasila. Nah, kemudian untuk deskripsi capaian perkembangannya, kita bisa mencermati ini deskripsi perkembangan STPPA. Di sini ada 1, mengenal dan percaya kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa, dan seterusnya. Kemudian mengenali identitas diri, mengetahui kebiasaan di keluarga, dan seterusnya. Kemudian mengenal emosi. Ya, kemudian keempat, mengenali serta menghargai kebiasaan. Kelima, memiliki daya imajinasi, dan seterusnya. Kemudian keenam ini mampu menyebutkan alasan, pilihan, atau keputusannya. Ketujuh, mampu menyimak, memiliki kesadaran akan pesan teks, alfabet, dan fonemik, dan seterusnya. Kemudian kedelapan, memiliki kesadaran bilangan. Nah, di sini dikhususkan yang di matematika ya, atau pramatematika. Kemudian yang ke-9, nah ini yang baru. Ya. Yang baru, maaf bukan yang baru, ini adalah integrasi dari KMA nomor 30347. Ya, ini seperti di atas, ini ada KMA. Nah, ini adalah materi khusus dari Kemenak, yaitu memiliki kemampuan bersikap, berperilaku akhlakul karimah, dan moderat melalui keteladanan yang dicontohkan, ya, dalam kehidupan sehari-hari pada lingkup keluarga yang berdasar pada pemahaman ulama yang sahih dari Al-Quran dan hadis yang termanifestasikan. Nah, ini dan seterusnya, bunda-bunda bisa mencermati, ya. Tuh. Nah, ini adalah materi khusus untuk Kemenak, itu ada di nomor 9. Kemudian untuk standar isi itu sumbernya sama, kemudian kita bisa mencermati dari deskripsi itu, ya, ini deskripsi mengenal dan percaya dan seterusnya, itu nanti ruang lingkupnya itu ada beberapa, misalnya untuk yang nomor 1 itu ada A, B, C, D, ya. A, B, C, D, mari kita lihat ini. Di sini ada ajaran pokok Islam sebagai bentuk pengenalan dan penanaman kepercayaan anak pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian menjaga kebugaran, merawat kesehatan, kebersihan, keselamatan, dan keamanan diri sebagai bentuk rasa sayang anak terhadap dirinya sendiri, ya. Dan wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Jadi di sini sudah ada tentang kebersihan, kesehatan, ya, kebugaran, keselamatan diri. Nah, itu ada di nilai agama dan budi pekerti. Ya, coba kita lihat yang ke-9 ya. Ke-9, apakah ada materi yang tumpang tindih atau tidak misalnya. Nah, sekarang kita lihat ini yang ini akidah sebagai bentuk keyakinan, kemudian Al-Qur'an, hadis, pelaksanaan ibadah, akhlak karimah, sikap moderat, mengenal bahasa Arab. Insya Allah tidak ada. Ya. Jadi ini sudah terpetakan ruang lingkup materinya. Maka nanti
Bunda-bunda ketika membuat breakdown TP dari CP, itu nanti jangan lupa tidak boleh lepas dari standar isi. Ya, karena materinya itu sudah jelas ya. Nih. Nah, dan seterusnya. Kemudian untuk capaian pembelajaran RA itu memiliki 3 elemen, yaitu nilai agama dan budi pekerti, kemudian jati diri, dan dasar-dasar literasi matematika, dan STEM, STEAM. Ya. Nah, ini bisa di-breakdown menjadi capaian pembelajaran yang sudah ada di peraturan tersebut. Misalnya untuk nilai agama dan budi pekerti itu memiliki 8 CP, ya. Di sini kebetulan untuk CP dari Dirjen Pendis itu sudah diwujudkan menjadi nomor-nomor, ya. Kemudian untuk jati diri itu ada 3, ada 4, ya. Kemudian yang kelima itu adalah dasar-dasar literasi dan STEM. Nah, ini nanti mungkin bisa dilengkapi ya, Bu Rosdiana, sains, teknologi, kemudian engineering, ya, dan seterusnya itu. Nah, demikian, ini hasilnya sudah bagus, ya. Hanya nanti mungkin bisa disesuaikan posisinya saja, ini supaya sesuai antara deskripsi dan ruang lingkup materinya. Nah, ini bisa di-enter sehingga nanti posisinya itu sejajar dengan ruang lingkup materi yang sesuai dengan deskripsinya. Nah, misalnya mulai dari sini. Oke. Tuh. Jika memakai Word itu kok susah karena naik turun, ya, itu bisa memakai Excel. Besok bisa diedit sehingga hasilnya menjadi lebih bagus lagi. Nah, demikian untuk review LK1. Oke, misalnya seperti ini. Nah, ini kan lebih nyaman untuk dilihat. Ya, baik. Bunda-bunda, untuk materi review LK1 ini sudah cukup. Ya. Nah, kita akan masuk ke review LK ketiga. Nah, ini saya mengambil dari kelompok 7. Ya, ini juga mengambilnya secara acak. Ya. Nah, untuk kelompok 10 ya. Ibu Anggreni Triwulandari, Ibu Nurhayati, dan Ibu Nurjana. Nah, di sini CP, ini tentu CP yang bentar, ini kok mengambilnya khusus yang ini ya, anak menggunakan fungsi gerak motorik kasar, halus, dan taktil ini ya. Nah, maka ini dari CP anak menggunakan fungsi gerak motorik kasar, halus, dan taktil untuk mengeksplorasi dan memanipulasi berbagai objek dan lingkungan sekitar sebagai bentuk pengembangan diri. Ini sebentar, saya lihat lagi untuk yang jati diri sebagai bentuk pengembangan diri. Ya. Ya. Ini maka kompetensinya itu kita bisa mengambil dari kompetensi yang ada di capaian pembelajaran. Nah, yang manakah itu? Maka kita bisa melihat ini kompetensinya. Ini bukan sikap, keterampilan, dan pengetahuan, tapi dari sini ini. Nah, ini misalnya menggunakan. Berarti di sini kompetensinya itu adalah menggunakan. Kemudian yang lain lagi apa? Mengeksplorasi, misalnya ini. Jadi kompetensi yang diharapkan nanti setelah mencapai satu fase pembelajaran, yaitu fase fondasi untuk PAUD, itu maka anak-anak itu nanti diharapkan bisa
menggunakan apa? Menggunakan fungsi gerak, yaitu motorik kasar, motorik halus, kemudian gerak taktil. Kemudian bisa mengeksplorasi. Ya, apa yang dieksplorasi? Yaitu berbagai objek dan lingkungan sekitar sebagai bentuk pengembangan diri. Nah, misalnya itu ya, ini kemudian kontennya, apa ini kontennya? Tentu bukan konsep pengembangan sikap, akan tetapi ini adalah ini fungsi. Nah, ini fungsi gerak, ya, fungsi gerak yaitu gerak kasar, motorik halus, dan taktil. Taktil. Nah, ini misalnya, ya. Kemudian materi yang lain apa? Nih, motorik untuk mengeksplor, menggunakan fungsi gerak untuk mengeksplorasi dan memanipulasi. Ya, sebagai bentuk. Nah, sebetulnya ini ya. Nah, maka nanti karena ini kemarin kita terjebak di membuat kegiatan bermain belajar dulu, ya. Sebetulnya kan arahnya tidak seperti ini ya, Bunda-bunda. Maka di sini kita juga agak apa ya, menyesuaikan dari karena kita menentukan dari kegiatan pembelajaran terlebih dahulu. Padahal sebetulnya ketika kita mau membuat rancangan modul ajar, itu nanti sebetulnya yang harus kita lakukan itu pertama adalah analisis capaian pembelajaran. Jadi benar-benar itu harus paham betul apa yang dimaksud capaian pembelajaran. Ya, bagian khasnya itu apa, ya, kemudian di breakdown menjadi tujuan pembelajaran. Nah, untuk bisa membuat tujuan kegiatan, sebetulnya kita harus menentukan topik terlebih dahulu. Karena apa? Di tujuan pembelajaran itu tidak ada materinya. Sehingga nanti untuk mencapai tujuan pembelajaran dan capaian, itu kita harus menentukan materinya terlebih dahulu, ya, yang dikaitkan dengan topik. Nah, dengan demikian maka nanti setelah itu kita bisa menentukan tujuan kegiatan dan terakhir bisa menentukan kegiatan pembelajaran. Nah, baru setelah itu kita bisa menyusun modul ajar. Ya, demikian ya. Nah, untuk itu kita akan mencermati dari analisis CP sampai TP. Nah, misalnya ini ya. Nah, di sini Bunda bisa melihat di sini ada elemen CP yaitu 16 yang ini belum saya buat, kemudian 2 jati diri, kemudian yang ketiga adalah literasi dan STEM. Nah, untuk jati diri contohnya nih misalnya Bun, CP-nya adalah anak mengenali, mengekspresikan, dan mengelola, dan seterusnya. Kemudian capaian pembelajarannya, ini sama, hanya ini sudah menyelesaikan atau sudah di breakdown menjadi kalimat-kalimat, satu kalimat terpenggal. Ya, misalnya ini. Dan yang ini dari Dikbud, Kemendikbudristek, kemudian ini dari Kemenak. Ya. Nah, dari capaian itu bisa di-breakdown menjadi ini. Kenapa nggak dari sini? Nah, ini Bunda bisa mencermati ini misalnya yang belum saja ya, coba ini. Nah, ini sudah semua tuh. Oh, sudah semua ya. Nah, misalnya yang belum saja ya, Bun. Yang belum, nah yang belum ini ada ini ya. Nah, ini misalnya anak menunjukkan kemampuan awal menggunakan dan merekayasa. Berarti kita bisa melihat ini ada 2 kompetensi yaitu menggunakan dan merekayasa. Ya kan? Maka di sini bisa dibuatkan yaitu 1
menunjukkan kemampuan awal, maaf, malah jadi lupa ini. Menggunakan dan merekayasa teknologi serta untuk mencari menggunakan teknologi ya untuk mencari informasi, misalnya gitu. Kemudian menggunakan teknologi untuk mencari apa? Gagasan. Nah, ini sebetulnya bisa dipisah ya. Ya, menggunakan apa ini? Untuk mencari informasi, gagasan, dan keterampilan. Nah, ini mungkin ini dulu. Nah, kemudian yang kedua apa? Mampu merekayasa teknologi. Misalnya ini mampu merekayasa teknologi untuk apa? Nah, untuk ini, untuk mencari informasi, gagasan, ya. Nah, ini. Kemudian apa? Yang lain lagi. Menunjukkan apa? Keterampilan. Menunjukkan keterampilan menunjukkan keterampilan menggunakan teknologi secara bertanggung jawab. Nah, misalnya seperti ini, Bun. Ya. Nah, kita kembali ke sini. Jadi, sebetulnya tujuan pembelajaran itu tidak bisa lepas dari kalimat-kalimat yang ada di CP. Kompetensi apa yang diharapkan dimiliki di CP? Misalnya ini, mengenal dan memiliki. Maka di TP itu juga harus muncul. Ya, dan itu lebih detail. Kalau di CP itu global, maka di TP itu lebih detail. Nah, akan tetapi untuk PAUD ini kan belum operasional, ya. Materinya belum ada. Ya, maka bagaimana supaya itu bisa dioperasionalkan dan dilakukan di dalam kegiatan pembelajaran? Maka Bunda harus menyusun peta konsep ya dari topik-topik yang akan dipelajari selama peserta didik itu belajar di PAUD Bunda. Nah, misalnya karena RA-nya itu di lingkungan pantai, maka kita bisa menentukan topiknya. Nah, topik itu bisa dibuat dari madrasah dulu, kemudian mungkin nanti dikomunikasikan kepada peserta didik atau kepada orang tua juga, ya. Nah, nanti bisa disesuaikan. Nah, misalnya untuk kehidupan pantai, itu kita buat topik pertama adalah angin. Dengan subtopik, yaitu sifat angin, kemudian manfaat dan kerugiannya. Nah, maka kalau kita membahas topik angin dan subtopik sifat, nah, di jati diri, mungkin tidak kita membuat tujuan kegiatan itu dengan menggunakan topik angin dan subtopik sifat. Nah, maka kita akan melihat TP-nya, yaitu ada mengenali emosi diri, mengekspresikan, dan seterusnya. Nah, maka tujuan kegiatan itu bisa mengenali emosi diri ketika dikenai hembusan angin. Nah, kegiatannya seperti apa? Nah, kegiatannya bisa ini misalnya, mempraktikkan hembusan angin dengan media kipas angin. Ya. Kemudian yang lain lagi, dari fish mode, ya, misalnya ini. TP-nya itu adalah menggunakan fungsi gerak motorik kasar. Nah, dengan topik angin dan subtopik sifat, maka
kita bisa merumuskan TK-nya, tujuan kegiatan adalah menirukan gerakan pohon tertiup angin. Nah, ketika menirukan nanti, itu maka fungsi gerak motorik kasarnya itu akan terfasilitasi, ya. Kemudian yang kedua menggunakan jari-jari tangan untuk mewarnai pohon tertiup angin, misalnya gitu. Nah, kegiatannya apa ini? Itu menggerakkan anggota tubuh untuk menirukan gerakan pohon tertiup angin. Jadi, Bunda bisa mencermati untuk kegiatan dan tujuan itu berbeda rumusan kalimatnya. Untuk kegiatan itu cenderungnya adalah prosesnya, proses kegiatan, sedangkan kalau tujuan itu dimulai dengan kata kerja operasional, ya, yang merupakan kompetensi yang harus dimiliki. Ya, demikian ya, Bun. Nah, misalnya ini kegiatan pembelajaran itu seperti ini. Nah, terakhir misalnya untuk menunjukkan rasa bangga. Ini, memiliki rasa bangga sebagai anak Indonesia yang berlandaskan Pancasila, itu bisa kita buat TK-nya menunjukkan rasa bangga, kemudian yang kegiatannya adalah tanya jawab, ya, dan seterusnya. Nah, nanti tujuan-tujuan kegiatan yang sudah dibuat itu bisa dikaitkan dengan topik dan itu dikemas menjadi satu kegiatan pembelajaran untuk mencapai TP dan CP di akhir fase. Ya, demikian Bunda-Bunda untuk review LK1 dan LK2. Nah, semoga apa yang kita bahas selama 4 hari ini bermanfaat, dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan jadi kebaikan bagi kita semuanya. Semoga Bunda-Bunda itu menjadi lebih jelas dan nanti bisa mengimplementasikan kurikulum 2000, mengimplementasikan kurikulum Merdeka itu dengan bagus dan semangat. Ya, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.